munculnya atau meluncurkannya cicilan pembiayaan yang sampai 7 tahun ini, trennya sekarang yang membeli mobil bekas di OLX Mobi, apakah masih dari generasi boomers atau mungkin udah millennials bahkan Gen Z? Oh, udah mix. Nah, ini uniknya adalah yang beli mobil itu memang dari multi generation. Bahkan ada yang dari baby boomers, ada yang Gen X, Gen Y, ada yang millennials, termasuk yang baru Gen Z gitu ya. Tapi itu semua tergantung dari mobilnya. Contoh kalau mobil-mobilnya first entry kayak LCGC, itu banyak kan mungkin masih di millennial dan Gen Z. Tapi kalau udah mobil yang contoh medium up, Innova, Fortuner, dan Pajero dan lain-lain, itu udah milenial dan Gen Y. So jadi karena mobil itu kan rentannya juga besar, mulai dari yang entry sampai dengan yang luxury atau premium. Nah itu juga sepertinya kalau makin tua generasinya biasa lebih mapan, sehingga dia punya preference ke mobil segmen yang lebih atas. Oke, nah untuk yang tadi millennials dan Gen sendiri, apakah mereka mencicil atau langsung cash bayar langsung? Umumnya di transaksi mobil bekas yang kita amatin itu antara kredit sama cash kurang lebih 50-50 secara splitnya. Jadi nggak ada specific pattern sih antara mobil yang yang dibeli oleh Gen Z atau milenial. Untuk mobil first entry memang lebih banyak kredit. Tapi begitu mobil yang medium up udah mix antara cash sama kredit. Nah, yang unik adalah kalau di pasar luxury itu lebih banyak yang kredit malahan. Oke, baik. Ini asosiasi pembiayaan agak kesulitan untuk memberikan pembiayaan kepada mengetatkan pembiayaan kepada penjualan mobil bekas. Ini betul atau tidak dan apakah berpengaruh kalaupun betul? Ya, memang tidak dipungkiri dengan penurunan daya beli. Kalau kita lihat datanya juga angka NPL atau not performing loan atau tunggakannya gitu ya di perusahaan multifinance cukup naik. Dan itu pasti sedikit banyak berdampak pada kebijakan mereka untuk masalah credit appetite atau approval-nya. Kita melihat ada sedikit penurunan, tapi sebenarnya ada itu hanya membantu memfilter customer yang mana yang memang sanggup untuk menyelesaikan cicilannya dan mana yang tidak gitu ya. Ada impact-nya ada, tapi setidaknya ini untuk hal yang lebih baik supaya overall. Jadi kalau istilah di finance yang saya dapat dari teman-teman finance gitu ya, kalau misalnya NPL-nya kecil, mereka bisa turunin bunga. Kalau mereka turunin bunga, jadinya orang yang memang butuh kredit mendapatkan benefit cicilannya lebih ringan. Kalau mereka buka setinggi-tingginya sehingga NPL-nya naik, orang yang harusnya dapat kredit karena bisa menyelesaikan kredit dengan baik dengan orang yang tidak bisa, dua-duanya juga kena penaltinya karena bunganya jadi naik. Jadi memang ada impact di penjualan. Tapi bagi orang yang benar-benar membutuhkan mobil dan memang dia punya kemampuan membayar dengan baik, justru malah diuntungkan. Oke, berarti memang kebijakannya untuk memfilter saja siapa yang akan mencicil begitu ya. Nah, bagaimana proyeksi penjualan mobil bekas termasuk EV di OLX Mobi sendiri untuk tahun 2025 dan juga apakah optimisme pasar mobil bekas masih akan terus berlanjut? Ya, kita tahu bahwa tahun 2025 ini tahun yang menantang bagi semua gitu ya. Kalau kita amatin bagusnya masih cukup stabil comparing ke tahun 2024. Cuman memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan apakah masih bisa sustain atau enggak. Ada faktor pendukung dan faktor penantangnya lah ya. Kalau faktor pendukung kita lihat dengan terobosan-terobosan yang dilakukan di industri mobil bekas, cicilan bisa lebih lama, dan daya beli yang cukup menurun, tentu saja mobil bekas sedikit banyak diuntungkan karena harganya lebih terjangkau. Tapi tetap aja apabila overall daya ekonomi masih belum membaik atau daya beli masih tetap rendah, pasti ada impact-nya. Oke, tapi tantangan terbesar dalam penjualan mobil bekas di Indonesia ini apa sih Pak sebetulnya? Tantangan terbesarnya sih, ya kita akan bergerak secara ekosistem. Jadi di mobil bekas kurang lebih 50-50 antara kredit dan cash. Jadi kalau misalnya multifinance masih bisa terus tumbuh dengan baik, bunga masih bisa dijaga, approval rate masih bisa dijaga, penjualan akan aman. Terus yang kedua, apapun yang kejadian di bekas itu besar kaitannya dengan mobil baru. Contohnya gini, kalau penjualan mobil baru turun, artinya supply unit yang masuk ke pasar bekas pun turun. Karena kan kalau orang beli mobil baru, sebagian itu kan bisa jadi dia melakukan trade-in, tukar tambah. Dia punya mobilnya sebelumnya, mobilnya dijual ke pasar bekas, dan dia beli yang baru. Nah
Nah kalau jualan mobil baru turun dan akhirnya trade-innya turun, jumlah unit yang masuk ke pasar bekas juga makin turun. Kalau unit yang masuknya makin turun, jumlah volume penjualan bekas juga turun. Jadi pasti ada impact-nya karena kita udah terbentuk satu ekosistem, baik dari supply maupun dari segi pembiayaan. Dan overall ya makroekonomi lah daya belinya.